Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan dan membuka pembicaraan tentang perkara zikir nafas. Sebelumnya telah saya buatkan audio yang kemarin ya teman-teman. Itu audio yang tentang tumbangnya seorang dukun sakti oleh pelaku zikir nafas. Bagi yang menonton itu mohon jangan disalahartikan sebagai unjuk kekuatan atau kebolehan atau kesaktian ya teman-teman. Itu hanya untuk pengalaman pribadi saja. Jadi untuk hari ini yang insya Allah saya akan menceritakan dan menerapkan bagaimana tata cara berzikir nafas menurut dan versi saya yang sering saya lakukan ya teman-teman. Yang pertama itu, kalau bisa badan kita itu harus bersih dari hadas besar maupun kecil. Alangkah bagusnya kalau kita berwudu terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita nggak ragu-ragu lagi untuk melakukan zikir tersebut. Setelah kita pastikan bahwa benar-benar tubuh ini bersih, jasad ini bersih, barulah kita cari tempat yang menurut kita itu tenang, nyaman gitu ya, yang kira-kira nggak ada gangguan dari anak-anak, gangguan dari suara-suara bising. Intinya itu semua untuk ketenangan agar bisa kita khusyuk dalam melakukan zikir nafas. Nah baiklah teman-teman, untuk pertama-tama setelah kita berwudu, carilah posisi atau tempat yang kira-kira yang sunyi lah, atau kamar atau ruangan yang kira-kira nggak ada gangguan. Apabila teman-teman sudah mendapatkan tempat yang nyaman, duduklah dan carilah posisi tubuh itu, posisi duduk kita itu benar-benar rileks. Untuk duduknya ya itu terserah teman-teman ya. Ada yang pakai duduk timpu, ada yang pakai sila, ya nggak apa-apa. Yang penting intinya jangan kita terpaku dan bingung dengan teknik. Jadi intinya yang penting itu nawaitu fi qalbinya ya teman-teman. Niat di dalam hati kita benar-benar niat karena Allah. Itu aja. Kalau untuk masalah teknik itu terserah, bebas. Saya yakin Tuhan itu tidak akan mempersulit hambanya untuk ingin benar-benar kenal dengan Tuhannya. Jadi yang pertama tadi, sebelum zikir menafas itu ambillah wudhu terlebih dahulu. Kedua, carilah tempat ruangan kosong atau ruangan khusus yang nyaman, yang dari gangguan, agar bisa khusyuk. Nah terus apabila kita sudah duduk dalam keadaan duduk sila atau duduk timpu, diusahakan sebelum zikir itu duduklah dengan nyaman dulu sebelum berzikir. Carilah posisi-posisi aman terlebih dahulu yang menurut teman-teman sudah nyaman. Misalkan duduk sila, jadi duduk tuh benar-benar badannya tuh harus rileks, jangan ada kaku, rileks aja, santai. Kira-kira yang mana masih ada bagian tubuh yang kaku, dirilekskan terlebih dahulu. Dari posisi dan punggung belakang ini posisi diusahakan tegak lurus ya teman-teman. Setelah itu kalau kita sudah merasa cukup, merasa nyaman, merasa rileks, seluruh tubuh nggak ada tegang lagi, barulah kita mengamati napas. Nah sebelum mengamati napas ini, bagi teman-teman pemula memang agak susah ya. Susahnya
saat kita itu mencari daya naik turunnya napas itu. Kalau saya pribadi sih, untuk pengalaman saya ada dua cara. Yang pertama, sebelum mengamati napas, buanglah napas sedalam-dalamnya. Bukan ditarik ya teman-teman, dibuang. Dibuang, terus dibuang kayak gitu sampai benar-benar habis, sampai benar-benar mentok. Terus kan nanti ada dayanya itu. Pas kita buang itu tiba-tiba naik sendiri dayanya itu. Daya tarikan napas itu naik, turun, naik, turun. Nah, di situ kita bisa mengamati. Dan cara yang kedua untuk mengamati napas itu, tarik napas panjang-panjang, kemudian tahan sebentar, keluarkan napas panjang-panjang, kemudian tahan sebentar. Itu bisa juga teman-teman untuk dilakukan untuk agar bisa kita mendeteksi naik turunnya napas itu naik, tahan, lepas, tahan, sampai benar-benar kita itu cukup lah, atau 2 kali 3 kali kita merasa cukup, udah ada dayanya naik turun napas, udah cukup. Setelah napasnya sudah dikira, sudah bisa kita prediksi naik turunnya secara halus. Nah, ingat teman-teman, apabila sudah berzikir napas, napasnya jangan ditahan. Napasnya alami, natural. Yang tadi itu hanya untuk mendeteksi daya naik turunnya napas saja. Setelah daya turun naik napasnya sudah kita atur, sudah kita bisa rasakan secara alami. Jangan diatur-atur napasnya, jangan juga ditahan nafasnya. Cukup diamatin saja. Atau bagi teman-teman yang masih susah untuk melakukannya, cobalah untuk tangan itu ditaruh di perut, di atas perut gitu, untuk melatihnya. Seperti kita mau sholat itu kan, nah, di atas perut kalau bisa. Itu agar kita paham naik turunnya napas secara alami itu. Ini bagi yang pemula ya. Nah, setelah sudah paham, sudah tahu ritme naik turunnya napas itu, sudah paham dayanya, napas naik, napas turun, terus kita amati. Setelah kita merasa cukup mengikuti napas tadi, sudah benar-benar khusyuk, sudah benar-benar paham ritme naik turunnya itu, barulah kita iringi dengan zikir. Zikir, naik napas turun napas Allah. Nah, itu dilakukan seperti apa adanya. Maksudnya seperti apa adanya itu, dengan secara alami. Naik turunnya napas itu kita amati tanpa kita atur-atur. Jadi gitu ya teman-teman. Bagi yang belum paham atau belum memahami, bisa tanya-tanya di kolom komentar nanti ya. Ya, saya juga selaku pembuat audio ini bukan berarti saya ini lebih paham. Enggak teman-teman, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi intinya, pada saat naik turun napas itu jangan ada pengaturan napas lagi, cukup amatin, ikutin saja. Napas naik napas keluar Allah, terus kita iringi, fokus terus. Nah, apabila sudah masuk dalam zikir tadi, itu udah nggak ada rasa lagi. Yang namanya jasad ini pegel-pegel, kesemutan, itu udah nggak ada rasa lagi. Itu tandanya zikir kita sudah duduk ya teman-teman. Nah, apabila sudah jelas, dipraktikkan ya teman-teman. Jadi intinya zikir ini nggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya. Gampang, tapi dibilang gampang susah, dibilang susah gampang kayak gitu. Maksudnya apabila kita belum memahami ritme naik turunnya napas itu, tapi setelah kita memahami, akan enak nantinya berzikirnya teman-teman. Ya, untuk sementara zikir napasnya, untuk tata caranya saya kasih yang segini dulu ya teman-teman ya. Jadi dari kita mengambil wudhu, setelah mengambil wudhu, cari tempat ruangan yang kita anggap tenang. Setelah itu kita duduk rileks. Setelah duduk rileks, kita amati napas. Setelah kita paham naik turunnya napas, baru kita iringi
dengan zikir nafas. Nafas naik hu, nafas keluar Allah. Terus ya teman-teman, seperti itu. Setelah sudah paham segitu, nanti insya Allah zikirnya pasti jalan. Tapi untuk teman-teman jangan ditargetkan untuk zikirnya teman-teman ya. Jalannya ada ya, istiqomah, tetap niat lurus karena Allah. Tidak ada yang aneh-aneh, mau mencari kesaktian atau mencari yang apapun, jangan teman-teman. Fokuskan saja kepada zikir tadi. Zikir yang di dalam keadaan berzikir nafas itu. Demikian ya sahabat semua, teman semua. Apabila ada pertanyaan yang ingin tanyakan, tinggalkan di kolom komentar ya. Sekiranya audio ini bermanfaat untuk teman-teman, ya saya juga sangat senang. Karena juga saya sama-sama belajar dan ingin mencari-cari, sama-sama mencari teman, cari keluarga. Semoga dengan audio ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, pelaku zikir nafas. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau perkataan saya yang bisa menyinggung perasaan seorang, kiranya mohon dimaklumi teman-teman. Ataupun cara saya menyampaikan audio ini kurang pas atau masih terasa kaku, ya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Saya juga masih butuh dukungan dari teman-teman semua. Demikian ya teman-teman, semoga audio ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.